Di garis depan perang Rusia-Ukraina, informasi sangat penting. Semakin banyak Anda tahu tentang posisi dan pergerakan musuh, semakin besar kekuatan Anda. Bagian yang menantang adalah bagaimana sebenarnya mendapatkan informasi itu. Tapi bagaimana jika Anda memiliki cara untuk membuat lawan Anda secara harfiah mengungkapkan posisi mereka yang tepat tanpa mereka sadari apa yang sedang mereka lakukan? Itulah yang berhasil dilakukan oleh beberapa peretas jenius Ukraina, dan beginilah caranya. Semuanya bermuara pada satu teknologi tertentu, Starlink, layanan internet satelit yang dioperasikan oleh SpaceX milik Elon Musk. Starlink telah memainkan peran besar sepanjang konflik ini, bahkan telah digunakan sejak Februari 2022 untuk menggantikan jaringan internet dan komunikasi di Ukraina yang telah rusak atau dihancurkan oleh Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, warga sipil, pemerintah, dan militer Ukraina telah memakai layanan ini. Warga sipil di zona perang sangat bergantung pada layanan ini untuk menghubungi dunia luar atau tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. Misalnya sekolah, rumah sakit, dan bahkan kereta api milik perkeretaapian Ukraina juga telah memanfaatkan kekuatan satelit Starlink untuk menyediakan layanan penting bagi masyarakat. Sementara itu, meskipun ada penolakan dari Musk maupun Presiden SpaceX Gwynne Shotwell, pasukan pertahanan Ukraina juga telah menemukan cara untuk memanfaatkan kemampuan Starlink guna membantu mereka mempertahankan wilayah dan melakukan serangan balasan terhadap para penjajah. Starlink disebut sebagai tulang punggung komunikasi di medan perang Ukraina, dengan banyak unit memiliki setidaknya satu terminal Starlink untuk tetap terhubung dan mengumpulkan data penting. Tim drone juga menemukan cara untuk menggunakan Starlink guna membantu mengendalikan kendaraan udara tak berawak mereka, UAV, dalam serangan terhadap pasukan Rusia. Bahkan beberapa drone dilengkapi dengan terminal Starlink mereka sendiri. Sementara itu, Rusia dilarang secara resmi menggunakan Starlink di dalam perbatasannya sendiri, dengan SpaceX membatasi akses melalui teknik yang disebut geofencing, yang pada dasarnya melibatkan pembatasan ketersediaan layanan hanya di area tertentu. Namun, mempertahankan pembatasan tersebut di wilayah Ukraina yang diperebutkan dan diduduki terbukti jauh lebih sulit. Pasukan Rusia dilaporkan mampu menggunakan terminal yang diselundupkan di beberapa wilayah garis depan. Pada tahap awal perang, hal ini berarti Ukraina memiliki keunggulan besar dalam hal konektivitas dan komunikasi. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Pada awal tahun 2024 misalnya, intelijen pertahanan Ukraina mengungkapkan bahwa pasukan Rusia menggunakan komunikasi satelit Starlink. Bahkan, pasukan Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah menggunakan Starlink selama cukup lama dengan ribuan terminal yang mereka miliki. Belum jelas bagaimana hal ini terjadi. SpaceX menegaskan mereka tidak pernah menjual terminal ke Rusia, baik langsung maupun tidak langsung. Mereka menegaskan tidak berbisnis dengan pemerintah atau militer Rusia, dan Starlink menyatakan layanannya tak beroperasi di Rusia. Perusahaan juga mengancam akan memberi sanksi atau menonaktifkan pihak ketiga yang terbukti memasok produk Starlink ke pasukan Rusia. Jadi, agen intelijen Ukraina melakukan penyelidikan lebih dalam. Mereka merilis rekaman intersepsi radio yang memperdengarkan Rusia membahas kemungkinan membeli terminal Starlink lewat negara Arab. Sementara itu, bukti penggunaan Starlink oleh tentara Rusia semakin banyak. Meskipun terminal-terminal tersebut tidak berfungsi di dalam wilayah Rusia sendiri, mereka tetap bisa digunakan di daerah garis depan. Dan hal itu menjadi dilema besar bagi Ukraina dan SpaceX sendiri. Jika perusahaan tetap mengizinkan Starlink di lokasi ini, kedua pihak akan mendapat manfaat, dan Rusia bisa memakai terminal ilegal untuk menyerang posisi Ukraina. Pada saat yang sama, jika SpaceX memutuskan untuk memperluas langkah-langkah geofencingnya untuk menghentikan penggunaan Starlink oleh pasukan Rusia di lokasi garis depan, maka hal itu juga bisa mengganggu akses dan komunikasi Ukraina. Tim Ukraina mengusulkan kerjasama dengan insinyur Starlink untuk menonaktifkan layanan bagi pengguna Rusia tanpa memengaruhi Ukraina. Pada Mei 2024, tampaknya persoalan ini berakhir dengan baik. Pentagon dan SpaceX mengumumkan bahwa penggunaan satelit Starlink oleh Rusia telah resmi diblokir. Namun John Plum, asisten Menteri Pertahanan untuk kebijakan luar angkasa di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, memperingatkan Rusia mungkin tetap dapat mengakali pemblokiran itu. Kami berhasil mencegah Rusia menggunakan Starlink, namun saya yakin mereka akan terus mencoba memanfaatkan Starlink dan sistem komunikasi komersial lainnya. Masalah ini akan terus berlanjut. Kami sudah memahami masalahnya dan menemukan solusi yang baik untuk Starlink dan Ukraina. Plum benar. Beberapa bulan setelah pengumuman Pentagon, bukti dari Ukraina menunjukkan Rusia memakai drone dengan Starlink, dan masalah ini tampaknya tak akan hilang. Bahkan,
Pada tahun 2024, situasinya justru semakin buruk. Bukti menunjukkan bahwa puluhan ribu penerima satelit Starlink masih diselundupkan ke Rusia melalui berbagai negara, termasuk Turki, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Setibanya di garis depan, penerima yang sama sangat memudahkan pasukan Rusia dan para komandan mereka. Mereka bisa menggunakannya untuk memperluas jangkauan drone serang mereka, sekaligus membuatnya lebih presisi dan lebih sulit diganggu dengan tindakan penanggulangan perang elektronik. Hal ini pada akhirnya membuat mereka lebih efektif dan mematikan. Para perwira Rusia juga memanfaatkan internet satelit Starlink untuk mengakses pemetaan medan perang secara real-time dengan informasi terbaru tentang posisi pasukan dan citra medan, sehingga mereka dapat lebih mudah dan efisien mengoordinasikan prajurit serta sumber daya mereka. Ahli peperangan siber Ukraina bernama Sandy Goldfinger merangkum situasi itu kepada wartawan. Sejak 2025, mereka memakai Starlink untuk mengendalikan drone besar dengan presisi lebih tinggi, memberi keunggulan menembus sistem anti-drone kami. Jadi hal itu menjadi semakin krusial dan berbahaya bagi kami. Situasinya tampak semakin suram. Awal Februari 2026, Ukraina terpukul akibat kampanye pengeboman Rusia yang lama dan intens, ditambah dampak musim dingin yang panjang. Pemadaman listrik berulang akibat kawanan drone Kremlin menargetkan gardu induk dan fasilitas energi di seluruh negeri. Yaroslav, seorang perwira intelijen di Brigade Mekanis Berat ke-128 Ukraina, mengakui bahwa prospek negaranya saat itu tidak terlalu cerah. Musuh mencoba menyusupkan pasukan lewat serangan tidak langsung, terutama memanfaatkan cuaca buruk untuk menggerakkan infanteri di antara posisi kami dan melanjutkan serangan. Dia dan brigadenya sedang berusaha menahan serangan Rusia tidak jauh dari kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara pada saat itu. Lebih ke timur, pasukan Rusia juga secara bertahap maju menuju kota Ulyanovsk, sementara para pembela Ukraina didorong mundur di tempat-tempat seperti Pokrovsk, Liman, dan di tempat lain. Lalu, SpaceX melakukan sesuatu yang membalikkan seluruh situasi. Kiev meminta perusahaan menerapkan persyaratan registrasi baru untuk setiap terminal Starlink di Ukraina. Perusahaan setuju dan langsung menerapkannya. Tiba-tiba saja, siapapun yang ingin mengakses layanan Starlink dimanapun di Ukraina, termasuk wilayah yang diduduki dan lokasi garis depan, harus mengunjungi pusat layanan resmi di wilayah yang tidak diduduki dan menunjukkan paspor mereka. Jika mereka tidak melakukannya, perangkat mereka tidak akan berfungsi. Bagi Ukraina, ini adalah kemenangan besar dan titik balik yang sangat penting. Bagi Rusia, ini adalah bencana. Dalam sekejap, tak terhitung jumlah pasukan, unit, dan komandan menjadi buta. Dan bahkan pejabat Rusia pun terpaksa mengakui bahwa langkah ini sangat memengaruhi operasi mereka. Andrei Medvedev misalnya, wakil ketua Duma kota Moskow, menyampaikan di Telegram bahwa akibat tindakan SpaceX, alih-alih serangan terencana terhadap musuh, yang terjadi justru kekacauan luar biasa. Blogger militer Rusia juga marah atas keputusan tersebut secara daring, seperti Alexander Slatkov yang mengakui bahwa hilangnya akses Starlink jelas menciptakan kesulitan yang signifikan. Dan kanal Telegram Two Majors yang menulis, fasis yang dicintai jutaan orang, Elon Musk, melayani kepentingan angkatan bersenjata Ukraina. Ini mungkin menjelaskan kegagalan besar terminal yang dimulai tadi malam di garis depan. Dengan cara ini, jenius yang dipuja kaum liberal kembali membantu militer Ukraina membunuh tentara kita. Blogger militer lain mencatat Rusia masih mencari solusi, namun saat ini belum ada alternatif layak selain Starlink. Mereka menambahkan, Kremlin mempertimbangkan opsi seperti teknik melewati registrasi atau memakai satelit Tiongkok, namun menegaskan solusi tersebut butuh waktu lama untuk terwujud. Namun waktu sangat berharga bagi pasukan Rusia di garis depan. Sebagian besar hanya bertahan beberapa hari di zona maut sebelum terluka atau lebih buruk. Dan mereka tak bisa menunggu pihak berwenang mencari solusi. Jadi mereka menjadi putus asa dan sekelompok peretas Ukraina memanfaatkan sepenuhnya keputusasaan itu. Sekarang sedikit catatan tambahan. Kami membuat The Military Show untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan. Beberapa orang Rusia kini sadar, satu-satunya cara mengaktifkan kembali Starlink adalah mencari cara mendaftarkan terminal mereka. Mereka tak bisa melakukannya sendiri karena harus masuk jauh ke wilayah Ukraina dan mendapatkan paspor Ukraina yang terlalu berisiko. Mereka mencari warga Ukraina yang mau membantu dengan menawarkan banyak uang pada yang bersedia mendaftarkan terminal atas nama mereka agar komunikasi bisa pulih. Itu langkah putus asa.
Namun bagi pasukan di lapangan, itu satu-satunya pilihan mereka. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa permohonan mereka telah menarik perhatian Divisi Serangan Cyber 256, sebuah tim spesialis perang cyber Ukraina. Dipimpin Goldfinger, mantan tentara yang terluka saat bertempur, namun memilih tetap mengabdi pada negara sebagai peretas di ranah digital. Divisi tersebut merasakan bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memasang jebakan bagi orang-orang Rusia yang bisa mengubah jalannya perang dan menyelamatkan banyak nyawa dalam prosesnya. Mereka menyamar sebagai kelompok penjahat dunia maya dan menawarkan pada pasukan Rusia yang putus asa untuk mendaftarkan penerima Starlink di Ukraina dengan imbalan pembayaran kripto. Begitu seseorang terpancing, penipuan pun dimulai. Para peretas Ukraina memancing korban mereka semakin dalam ke dalam jebakan. Pertama-tama meminta mereka memberikan beberapa informasi sederhana, seperti nomor seri perangkat mereka. Semua ini tampak normal dan tidak berisiko bagi orang Rusia, sehingga mereka mengirimkan detail mereka. Setelah itu, peretas meminta informasi tambahan. Setelah menerima pembayaran dari orang Rusia atas layanan mereka masuk tahap akhir skema, meminta tentara memberi koordinat GPS yang tepat. Pada titik ini, banyak tentara Rusia benar-benar mempercayai ide itu. Mereka telah membayar dan memberi banyak informasi sebelumnya, jadi mereka pun dengan sukarela memberikan data lokasi mereka secara akurat. Para peretas hanya perlu meneruskan informasi ke unit militer Ukraina di garis depan, yang lalu dapat menyelinap dan menghancurkan tentara Rusia dengan mudah. Ini adalah trik yang keterlaluan, tapi berhasil. Divisi ke-256 melaporkan bahwa lebih dari 2.600 tentara Rusia telah terjebak dalam perangkap itu dan membocorkan lokasi mereka. Hal ini pada gilirannya telah membantu militer Ukraina untuk mengetahui koordinat pasti pos komando Rusia, posisi pilot drone, konsentrasi pasukan, dan markas besar. Jurnalis investigasi Maxim Tucker yang telah membuat seluruh film dokumenter tentang para peretas jenius Ukraina ini memberikan data tambahan tentang bagaimana penipuan mereka bekerja dalam sebuah episode podcast Times Radio Frontline. Dia mengatakan tim itu hanya 6 orang, tapi berhasil merancang chatbot AI yang menangani sebagian besar tugas, menghubungi orang Rusia, dan mengumpulkan data mereka satu persatu. Hal ini memungkinkan mereka menargetkan sejumlah besar pasukan musuh, meskipun mereka adalah kelompok yang relatif kecil. Dia juga menyebut peretas memakai berbagai teknik siber, seperti membobol email Rusia atau memakai profil perempuan palsu buatan AI untuk mengobrol dengan pasukan garis depan Rusia dan membujuk mereka membocorkan posisi dan pergerakan. Semua itu membantu membangun basis data intelijen Ukraina dan memperjelas gambaran medan pertempuran. Saat peretas mendapat info penting, mereka segera mengirimkannya ke pusat komando militer. Tucker bahkan merekam saat panggilan masuk ke pos komando dari Goldfinger sendiri, mengungkapkan bahwa seorang tentara Rusia sedang bersembunyi di dekat situ. Dia menjelaskan bahwa ketika tim Ukraina menerima informasi seperti ini, mereka tidak langsung mengirimkan drone atau mengebom area tersebut tanpa verifikasi. Mereka menghindari risiko melukai warga sipil atau membuang sumber daya, sehingga melakukan pengawasan dulu untuk memastikan tentara Rusia benar-benar ada sebelum mengambil langkah berikutnya. Dalam artikelnya untuk The Times, Tucker menyebutkan sebuah contoh di mana Yaroslav dari Brigade Mekanis Berat ke-128 menerima koordinat dari Divisi ke-256 dan memetakan koordinat tersebut ke citra pengintaian, lalu memperbesar untuk memeriksa area persis di mana tentara Rusia diyakini berada. Dia langsung melihat tanda-tanda keberadaan musuh, seperti jejak baru dan tumpukan ranting yang menyamarkan tempat perlindungan mereka. Yaroslav memastikan intel, lalu meneruskan koordinat ke operator drone Ukraina yang kemudian menyerang tempat perlindungan itu secara presisi. Yaroslav dan rekan perwiranya menonton siaran langsung saat drone kamikaze menabrak atap bangunan, meruntuhkan tempat perlindungan di atas tentara Rusia yang bersembunyi. Sesaat sebelum benturan, kamera drone melihat piringan satelit di atap bangunan mengarah ke desa terdekat, bukan ke langit. Ini juga sudah menjadi pemandangan umum di banyak lokasi garis depan. Setelah SpaceX memutus layanan Starlink, Rusia mulai menggunakan piringan satelit untuk membuat jembatan Wi-Fi antar unit agar mereka bisa berkomunikasi. Di satu sisi, ini inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, ini juga memudahkan Ukraina mengetahui lokasi Rusia bersembunyi. Mereka cukup mencari piringan satelit, melihat arahnya, lalu mengikuti jalur itu untuk menemukan lebih banyak pasukan. Yaro menambahkan, meski sudah memberi data lokasi ke peretas, banyak tentara Rusia tetap di posisi yang sama untuk sementara, memberi Ukraina waktu menemukan dan mengeliminasi mereka.
Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk hal ini. Misalnya, bisa jadi beberapa tentara Rusia memang terlalu bodoh untuk menyadari bahwa mereka telah ditipu. Atau mereka mungkin sadar bahwa mereka sedang ditipu, tetapi terlalu takut untuk mengakui kepada atasan atau rekan satu regu mereka, sehingga mereka memilih diam dan berharap kesalahan itu tidak berakibat fatal. Dalam beberapa kasus, orang Rusia mungkin ingin pindah, tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena mereka ditempatkan di lokasi yang sangat berbahaya dengan drone Ukraina yang terus berputar di atas kepala mengawasi setiap tanda pergerakan. Akibatnya, banyak dari pasukan ini yang tewas. Semua karena kenaifan mereka sendiri yang membuat hidup operator drone Ukraina jadi jauh lebih mudah. Tucker bertemu dengan operator seperti Katerina yang saat itu berusia 23 tahun dan sedang hamil 4 bulan. Dia memutuskan untuk mendaftar untuk dinas militer setelah menyaksikan kengerian yang dilakukan oleh penjajah Rusia di desanya sendiri pada tahun pertama perang. Warga desa saya menderita saat pendudukan. Beberapa pria ditangkap, satu disiksa hingga tewas. Mereka melempar granat ke ruang bawah tanah tempat orang bersembunyi dan terlalu ketakutan untuk keluar sehingga beberapa orang tewas. Sekarang dia termasuk pilot drone yang memakai data dari peretas untuk melumpuhkan tentara Kremlin, memperlambat musuh dan melemahkan mesin militer mereka lewat serangan demi serangan. Saya hanya merasakan haus akan balas dendam atas semua yang telah mereka lakukan di sini dan yang masih mereka lakukan. Saya melindungi saudari-saudari saya, saudara-saudara saya, keponakan-keponakan kecil saya, dan sebenarnya semua anak-anak di Ukraina yang menderita akibat agresi Rusia. Saya melakukan ini agar anak-anak saya bisa hidup damai di masa depan. Jadi, seberapa efektif metode ini? Nah, meskipun Tucker mengakui bahwa tidak mungkin menghitung jumlah pasti korban Rusia akibat operasi ini, para pejuang garis depan Ukraina jelas merasakan dampaknya. Mereka mengungkapkan bahwa serangan Rusia ke garis pertahanan Ukraina turun hingga 45% sejak terminal Starlink dimatikan dan peretasan dimulai. Tucker menyebut banyak nyawa terselamatkan karenanya, dan Brigade Siber di garis depan juga belajar dari Divisi 256. Beberapa mulai meniru metode mereka untuk mengumpulkan lebih banyak data Starlink dan melakukan serangan lebih dahsyat terhadap musuh. Metode ini kecil kemungkinan berhasil selamanya. Rusia akhirnya akan sadar dan makin sedikit pasukan yang membocorkan lokasi mereka. Namun, peretas Ukraina tetap gigih. Mereka sudah mulai mengembangkan trik dan teknik baru untuk mengejutkan musuh. Dan mereka mulai lebih banyak mengandalkan teknologi AI seperti Persona AI atau alat peretasan berbasis AI untuk memperkuat operasi mereka. Hal ini telah membantu mereka membobol kotak masuk email pejabat Kremlin dan pengusaha Moskow, serta mengungkap lokasi rahasia pabrik senjata Rusia yang kemudian diserang dengan rudal jarak jauh. Singkatnya, meskipun tim cyber ini mungkin tidak berada di garis depan, menembakkan senapan atau mengatur serangan artileri, mereka tetap memberikan dampak luar biasa dalam perang ini, menggunakan pemikiran inovatif untuk menciptakan kekacauan, kebingungan, dan kehancuran di barisan Kremlin. Intelijen terbaru menunjukkan keruntuhan Rusia jauh lebih besar dari perkiraan. Detailnya ada di video ini. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana bahkan nasionalis Rusia garis keras dan mantan loyalis pun mulai berbalik melawan presiden negara itu, Vladimir Putin. Untuk berita, wawasan dan analisis militer lainnya, langganan The Military Show sekarang.